Ada dua hal yang ditekankan oleh Mendikbud dalam pidatonya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yakni kemerdekaan untuk belajar dan hadirnya guru penggerak. Banyak pendapat apresiasi termasuk dari para guru. Namun ada satu permasalahan yang tidak disinggung oleh Mendikbud yang telah menjadi tuntutan para guru selama bertahun-tahun, yakni peningkatan kesejahteraan dan status menjadi PNS. Seberapa banyak saat ini status guru honorer dan bagaimana kesejahteraannya? Kita langsung cek faktanya bersama Zakia Arfan. Ya silahkan Zakia. Ya, baik, terima kasih Ami dan juga pemirsa. Memang pendidikan adalah fondasi dari sumber daya manusia. Melalui pendidikan yang baik ini diharapkan akan bisa menciptakan generasi penerus yang berkualitas. Namun sayangnya tugas mulia guru sebagai pendidik terkadang harus terbebani dengan permasalahan-permasalahan yang seharusnya tidak menjadi beban pikiran mereka. Seperti masalah kesejahteraan dan juga kepastian status. Nah, saat ini Indonesia masih kekurangan guru, pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk menggaji mereka. Solusi sementara yang diambil adalah dengan mempekerjakan guru dengan sistem berjangka atau kita kenal dengan guru honorer. Dan ini sudah terjadi bertahun-tahun. Guru honorer adalah guru yang menjadi pegawai tidak tetap di sekolah-sekolah umumnya adalah sekolah negeri yang dikelola oleh pemerintah. Kemudian bagaimana status guru honorer di Indonesia saat ini? Saya akan ajak Anda untuk melihat datanya yang kami ambil dari NRC. Ini adalah data keseluruhan guru dan tenaga kependidikan di Indonesia, di mana kalau kita lihat saat ini sebanyak 1.600.000 lebih berstatus PNS atau sekitar 48%. Kemudian di sini juga ada sebanyak 22% adalah guru honor sekolah, begitu, guru yang dibiayai oleh sekolah sekitar 22% atau guru honorer. Kemudian ini ada GTT, kabupaten kota, dan GTY atau PTY. GTT ini adalah guru tidak tetap, artinya memang ini termasuk dalam guru honorer, dan GTY adalah guru tetap yayasan. Ini biasanya adalah guru-guru yang diberikan gaji atau dibiayai oleh sekolah-sekolah swasta, jadi tidak dibiayai oleh langsung dari pemerintah. Nah, kalau kita lihat jumlahnya begitu, GTT dan guru honorer ini mungkin ada sekitar 28%, jumlah yang cukup banyak dari para guru ini yang belum mendapatkan kepastian dari status mereka sebagai guru honorer. Dimana kalau kita melihat banyak tuntutan dari guru-guru ini adalah mereka ingin mendapatkan status PNS begitu. Kita akan lihat lagi tadi 700.000 lebih guru honorer ini memang bukan jumlah yang kecil, dan mereka bahkan menerima gaji ini ada yang kisarannya ratusan ribu rupiah. Status tidak jelas, apalagi kesejahteraannya. Kita akan lihat daerah mana saja pemirsa yang memiliki guru honorer terbanyak. Saya akan lihat dulu dari sekolah dasar atau SD. Ini ternyata Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan guru honorer terbanyak untuk tingkat sekolah dasar. Kemudian ada Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan juga Aceh. Jawa Timur jumlahnya 9.300 lebih, Jawa Tengah 7.600 lebih, Sulawesi Selatan maksud kami 7.400 lebih. Dan kita akan lihat bagaimana dengan tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Di SMP sendiri 5 provinsi dengan jumlah guru honorer terbanyak. Ini adalah Sumatera Utara, jumlahnya mencapai 2.919. Kemudian ada Provinsi Riau, Nusa Tenggara Timur, Aceh, dan terakhir adalah Sulawesi Selatan sekitar 2.200. Ini untuk tingkat sekolah menengah pertama. Saya akan ajak juga Anda untuk melihat bagaimana dengan sekolah menengah atas atau di tingkat SMA. Ini 5 provinsi dengan jumlah guru honorer terbanyak, ternyata ini Provinsi Riau dengan jumlah sekitar 1.999. Kemudian ada Provinsi Aceh, Nusa Tenggara Tengah, Sulawesi Tenggara, dan terakhir adalah Jawa Tengah. Inilah provinsi-provinsi dengan jumlah guru honorer terbanyak dari tingkat SD, SMP, dan juga SMA. Bagaimana kemudian pemerintah mencari solusi untuk permasalahan? Tetapi saya akan ajak Anda dulu untuk melihat bagaimana kesejahteraan dari para guru honorer ini sendiri. Kalau tadi saya sempat sebutkan juga di awal, bagaimana mereka ini mendapatkan gaji hanya ratusan ribu rupiah begitu. Bagaimana kemudian pemerintah mencari solusi untuk permasalahan bagi guru honorer ini? Ada beberapa opsi atau skema yang rencananya pemirsa akan dilakukan. Yang pertama adalah kita lihat
700.000 orang jumlah guru honorer di Indonesia. Nah, ini kalau kita lihat anggaran Kemendikbud 2019 hanya 35 triliun rupiah, di mana pada tahun sebelumnya anggarannya ini lebih tinggi, yaitu sekitar 40 triliun rupiah. Memang anggaran untuk guru ini juga terbilang sangat sedikit. Kita akan lihat juga di grafis selanjutnya. Oke, inilah opsi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Antaranya adalah mereka akan mengangkat guru honorer melalui proses CPNS yang masih memenuhi syarat baik dari segi usia mereka maupun juga dari kualifikasi. Apakah mereka memenuhi untuk kualifikasi sebagai CPNS. Kemudian juga ada opsi untuk mengangkat guru honorer melalui jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, PPPK begitu. Kemudian juga ada opsi lainnya yang diberikan, yaitu dengan memberikan tunjangan setara dengan UMR. Ini adalah beberapa opsi yang ditawarkan oleh pemerintah. Namun pertanyaannya, apakah ini akan menjadi solusi yang tepat? Sasaran kita akan lihat ke depan kalau memang solusi ini sudah diimplementasikan. Tadi saya juga sempat menyinggung pemirsa bahwa gaji guru honorer ini masih memprihatinkan. Bahkan ada yang menerima upah hanya kisaran ratusan ribu rupiah. Saya akan ajak Anda untuk melihat data pendapatan dari guru honorer yang akan saya bandingkan dengan pendapatan seorang tentara. Dan berikut ini adalah data yang kami dapatkan. Ini ada guru honorer dan juga tentara dengan kurang lebih ini tentara dengan pangkat terendah begitu pemirsa. Nah, guru honorer untuk di daerah 3T atau daerah tertinggal, terdepan dan terluar ini adalah kisarannya Rp150.000 sampai Rp300.000. Kemudian untuk di daerah kota atau kabupaten ini kisarannya antara Rp500.000 hingga Rp1.100.000. Mungkin angka ini kalau kita belanjakan dalam satu bulan begitu ya, apakah mencukupi atau tidak. Tetapi ironisnya inilah memang gaji yang diterima atau honor yang diterima oleh para guru honorer. Kita bandingkan dengan tentara di Tamtama Prajurit 2 misalnya. Ini gaji untuk pangkat yang paling rendah saja ini mendapatkan sekitar Rp1.072.764. Kemudian juga di sini kita lihat di Kopral 2 2.200.000 lebih dan Kopral Kepala 2.500.000 lebih. Ini memang jumlahnya kalau kita lihat cukup berbeda, agak jauh begitu ya. Kita lihat kemudian juga bagaimana selanjutnya kalau guru yang berstatuskan PNS, bagaimana kesejahteraannya jika dibandingkan dengan tentara. Nah, ini bagi guru dengan pegawai negeri PNS golongan 1 menerima gaji antara Rp1.500.000 hingga Rp2.500.000. Kemudian ini golongan 2, golongan 3 dan terakhir golongan 4 sekitar Rp2.400.000 hingga Rp5.600.000. Nah, kalau kita dibandingkan mungkin ini setara begitu ya di tentara adalah di Bintara Sersan 2 pemirsa. Ini jumlahnya adalah sekitar 2 juta lebih dan yang paling besar adalah Bintara Pembantu Letnan 2 adalah sekitar 2,9 atau 2.900.000 lebih. Nah, ini memang mengapa membandingkan guru dan tentara, kita melihat mereka memang sama-sama punya tugas yang mulia begitu ya. Yang satu mendidik, yang satu menjaga keamanan. Dan kalau kita lihat terkait dengan guru honorer ini, bayangkan masih ada yang menerima gaji Rp150.000 sampai Rp300.000 di wilayah 3T tadi. Artinya pemerintah harus terus atau harus cepat bergerak untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Terutama masalah kesejahteraan dan juga kepastian status dari guru honorer. Carilah solusi yang efektif, tepat sasaran untuk jangka panjang. Bukan hanya solusi seadanya yang kemudian dibiarkan saja. Apalagi kalau kita ingat pemirsa, Presiden Joko Widodo ini sudah mengatakan bahwa fokus untuk 5 tahun ke depan adalah membangun SDM unggul. Nah, SDM unggul pastinya dimulai dari pendidikan, ya kan? Dan guru mendapat kehormatan untuk mengemban tugas mulia ini. Kita tunggu solusi dari Mendikbud yang baru untuk bisa membuat kehidupan pahlawan tanpa tanda jasa ini bisa lebih sejahtera.
Ada dua hal yang ditekankan oleh Mendikbud dalam pidatonya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, yakni kemerdekaan untuk belajar dan hadirnya guru penggerak. Banyak pendapat apresiasi termasuk